Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Iya, oke. Kali ini kita akan coba tayangkan membahas tentang menggambar grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan menggunakan sifat-sifat grafik. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, langkah-langkahnya paling tidak pertama, tentukan titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu syaratnya fx atau y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, tentunya dengan menggunakan persamaan kuadrat ya. Jadi dicari x1, x2-nya ya. Sehingga titik potongnya di x1,0 dan x2,0. Untuk mencarinya dengan menggunakan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu y, syaratnya x-nya 0. Sehingga titik potong dengan sumbu y itu kalau x-nya 0 berarti a kali 0 pangkat 2 ditambah b kali 0, ini kan 0, ini juga 0, ditambah c. Jadi y-nya 0 tambah 0 tambah c. C berarti ya. Jadi y-nya sama dengan c. Nah, sehingga titik potongnya tentunya ya 0, c. Itu ya. Titik potong grafik dengan sumbu y yaitu di 0, c ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya x sama dengan min b per 2a. Terus kemudian yang keempat, menentukan nilai maksimum minimum. Ingat rumusnya maksimum minimum di tutorial sebelumnya yang kita tampilkan lagi, yaitu y sama dengan b pangkat 2 min 4ac per min 4a ya. Tergantung dari nilai a ya. Jadi kalau a-nya itu misalnya plus, berarti minimum. Kalau a-nya min itu maksimum. Kemudian koordinat titik balik itu tinggal dipasangkan antara sumbu simetri, ini kan sumbu simetri min b per 2a sama maksimum minimum ya, itu koordinat titik balik ya. Nih ingat lagi, jika a-nya plus grafik membuka ke atas berarti memiliki minimum, jika a-nya min maka grafik membuka ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti memiliki maksimum. Terus yang ketujuh, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X ya. Jadi memotong sumbu X di titik yang sama, satu titik ya. Kata lainnya menyinggung sumbu X. Terus kalau D-nya lebih besar dari 0, nah grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Kalau yang sama dengan 0 di dua titik yang sama. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada semacam rangkuman yang bisa untuk gambaran ya, gambaran untuk mengingat-ingat, untuk mengetahui, untuk yang mendeteksi ya. Ini lihat kondisi. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas, memiliki nilai minimum ya. Terus kalau D-nya lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di dua titik ya. Gambarnya seperti ini. Ini A-nya lebih besar dari 0, membuka ke atas, memiliki minimum ya. Terus kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong sumbu X di dua titik ini ya Mas ini. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau A-nya lebih dari 0 ya, membuka ke atas, memiliki minimum. Kemudian D-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik ya, atau menyinggung. Nah, gambarannya, ilustrasinya seperti ini. Membuka ke atas, memiliki minimum,
Nah, terus memotong sumbu X di satu titik sini aja. Itu kalau D-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau D kurang dari 0 ya, A-nya tetap masih lebih dari 0, tapi D-nya kurang dari 0. Nah, maka dia grafik itu tidak memotong sumbu X. Nah, ini ya. Tidak memotong sumbu X. Tetap dia memiliki minimum karena apa? Membuka ke atas. Kemudian yang kedua, kalau A-nya negatif ya atau kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Nah, memiliki nilai maksimum. Terus kalau D-nya lebih dari 0, ya memotong sumbu X di 2 titik. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau A-nya negatif, kurang dari 0, membuka ke bawah, memiliki maksimum, ya kan? Terus kalau D-nya lebih dari 0, memotong di 2 titik. Oke. Nah, oke, yang berikutnya kalau A-nya kurang dari 0 tapi D-nya sama dengan 0. Ya, berarti membuka ke bawah, memiliki maksimum, terus menyinggung sumbu X. Jadi grafiknya itu menyinggung. Nah, gitu ya. Kemudian A-nya masih negatif, kemudian D-nya juga kurang dari 0. Nah, dia membuka ke bawah, grafiknya memiliki maksimum, tapi tidak memotong dengan sumbu X. Ya, jadi ini naik sampai sini, turun lagi. Oke, itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya, untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi. Oke, sekarang contoh menggambar grafik fungsi. Ya, contoh 1, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x min 6 dengan X elemen real. Ya, oke, jawab. Tentunya A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 6. Oke, nah yang berapa poin tadi itu kita cari. Pertama, titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Berarti 2x pangkat 2 plus 4x min 6 sama dengan 0. Ya, kan syaratnya Y-nya 0. Jadi Y kan sama dengan ini. Y sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x min 6. Sama dengan 0 ya. Kemudian kita tinjau diskriminannya ya. Diskriminannya apa diskriminannya? B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat 4 kuadrat min 4 kali A hanya 2 kali C. C-nya min 6 ya. 4 pangkat 2 16 min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 6 plus 48. Jadi 16 tambah 48 sama dengan 64. Nah, ini positif, lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang kita faktorkan dulu ini ya, persamaan kuadratnya ini untuk mencari X1 X2 ya. Oke, kalau dikali sama dengan hasil kali ini sama ini, jadi min 12 kalau ditambah 4, yaitu pemfaktorannya menjadi 2x min 2 dikali x tambah 3. Nah, ini teknik memfaktorkan tentunya berada di channel sebelumnya ya, channel tentang persamaan kuadrat. Oke, berarti 2x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Yang ini ketemunya 2x1 sama dengan 2. Ya, tinggal pindah ke sini. X2-nya sama dengan min 3. Nah, X1-nya ketemu berapa? Ya, 2 dibagi 2, 1. Nah, sehingga titik potong grafik dengan sumbu X di 1,0. Jadi ini dipasangkan dengan kan Y-nya 0 ya. Jadi 1,0 dan X2-nya min 3, min 3,0. Nah, ini dua titik ini yang nanti akan kita gambar dalam grafik, ya kan? Titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, ya kan? Tinggal di titik 0, C, yaitu 0, min 6, karena C-nya min 6. Oke, nanti akan kita gambar juga itu. Sumbu simetri, apa rumusnya? Min B per 2A, min B, min 4 per 2 kali A, A-nya 2. Jadi, min 4 per 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Min 4 dibagi 4. Min 1. Yaitu sumbu simetrinya. Kemudian yang berikut ya, karena A-nya itu 2 positif ya, A-nya 2 positif berarti memiliki minimum. Nah, minimum Y-nya adalah apa?
B pangkat 2 min 4 kali A kali C per min 4A. Berarti 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali min 6 per min 4 kali 2. Oke. Ini 16 min 4 kali 2. Ini udah dihitung ya. 64 ya hasilnya ya. Tadi udah dihitung diskriminannya. Karena yang ini itu adalah diskriminan ya. Jadi 64 pembilangnya ini dibagi min 4 kali 2 itu min 8. 64 dibagi min 8 hasilnya min 8. Berarti minimumnya adalah min 8. Oke. Kemudian koordinat titik balik. Ya, tinggal dipasangkan sumbu simetri dengan minimum. Jadi min 1, min 8. Oke. Nah, karena A-nya itu 2 positif, maka grafik membuka ke atas. Oke, lengkap sudah. Nah, baru kita buat gambarnya ya. Apa ini? Titik potong dengan sumbu X, yaitu di mana 1,0 dan min 3,0. 1,0 di sini ya kan. Itu 1,0, kemudian berapa min 3,0? Mana min 3,0 ini di sini. Ya kan? Nah, itu titik potong dengan sumbu X. Terus apa lagi? Titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,6. X-nya 0, Y-nya min 6. Berarti di sini ya. Nah, ini 0,6. Terus sumbu simetri X sama dengan min 1. Ini X-nya min 1 di sini. Berarti garisnya itu ini ya. X sama dengan min 1. Melalui X min 1. Oke? Ya. Ini sumbu simetrinya. Ya, X sama dengan min 1. Terus kemudian minimumnya min 8. Oke, min 8 ini min 8 sini ya. Nah, berarti titik baliknya di sini nih ya. Koordinat titik balik min 1, min 8. Min 1, min 8. Jadi koordinat titik balik min 1, min 8. Oke. Nah, karena A-nya 2 positif, maka grafik membuka ke atas, sehingga grafiknya kita gambar dulu ya. Potong sumbu Y, minimum titik balik ya, balik lagi ke atas melalui min 3,0 ya. Nah, itulah grafik fungsi Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 dengan X elemen real ya. Yang berikut, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 4 dengan X elemen bilangan real. Oke, jawab. A-nya min 1, B-nya 4, C-nya min 4. Karena ini lihat min X pangkat 2 ditambah 4X min 4 ya. Oke. Nah, kita telusuri ya. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya 0. Y-nya ya, Y-nya 0. Nah, berarti min X pangkat 2 tambah 4X min 4 sama dengan 0. Ya. Ya, oke, sekalian dihitung juga diskriminannya nih ya. Diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC berarti 4 pangkat 2 min 4 kali A. A-nya min 1 kali C. C-nya min 4. Jadi 4 pangkat 2 ini min kali min plus kali min lagi jadi min. Ya. Ini 16 kurangi 16 sama dengan 0. Nah, D-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, X 1,2 karena ini merupakan persamaan kuadrat ya, untuk mencari titik potong dengan sumbu X menggunakan persamaan kuadrat ya. X 1,2 rumusnya ini menggunakan menggunakan rumus ABC boleh ya. Min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A ya. Jadi min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat, yaitu 4 kuadrat min 4 kali A, yaitu min 1 kali C min 4 per
2 kali min 1. Oke, kita hitung. Min 4 plus minus akar, ya 16 min 16 per min 2. Ya, min 4 per min 2. Ya, karena ini 0. Jadi hasilnya 2. Jadi, X1 sama dengan X2. Ya, karena apa ini? Karena D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, itu titik potong dengan sumbu X itu X1 dan X2-nya sama. Dengan kata lain, grafik tersebut memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Nah, di mana di 2,0 ya. Itu karena apa nih? D-nya sama dengan 0. Jadi akar dari persamaan kuadrat ini karena D-nya sama dengan 0, yaitu akarnya X1 sama dengan X2. Artinya berarti grafiknya memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Oke, unsur berikutnya. Titik potong dengan sumbu syaratnya X-nya 0, yaitu tinggal titik 0,C ya. Rumusnya 0,C berarti 0,-4 karena C-nya min 4. Terus unsur yang berikutnya sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Ya, berarti min B, min 4 per 2 kali min 1, yaitu min 2 ya. Min 4 per min 2 sama dengan 2. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan 2. Berikutnya, karena A-nya negatif, ya A-nya negatif, maka dia membuka ke bawah sehingga memiliki maksimum ya. Nah, rumusnya sama dengan minimum ya. Jadi Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, masukkan angka-angkanya. 4 pangkat 2 min 4 kali min 1 kali min 4 ya kan. Per min 4 kali min 1. Ini hasilnya 0 ya kan, diskriminan ini. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Berarti maksimumnya di Y sama dengan 0. Yang berikut, dengan demikian koordinat titik balik tinggal dipasangkan sumbu simetri dengan maksimum. Ya, berarti 2,0. Itu koordinat titik balik. Ya, karena A-nya min 1 negatif, maka grafik membuka ke bawah. Oke, gambarnya ya. Apa saja ya yang unsur-unsur yang sudah bisa ditentukan, yaitu pertama nih ya, dia memotong sumbu X di 2,0 ini ya, X2 ya, X-nya 2, Y-nya 0 ya, jadi 2,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0,-4 ya, 0,-4, X-nya 0, Y-nya min 4 di sini ya, 0,-4 itu memotong sumbu Y. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2 ya, garis X sama dengan 2 berarti garis itu melalui titik-titik yang X-nya 2, berarti ini ya, ini 2,1, 2,-2, 2,-3, 2,1, 2,2, 2,3. Nah, berarti ini sumbu simetrinya ya kan. Persamaannya yaitu X sama dengan 2. Oke. Yang berikutnya apa? Sumbu simetri sudah. Nah, maksimum yaitu, nah berarti sini ya, Y sama dengan 0. Nih, maksimum. Dengan demikian bisa kita gambar dari sini turun ya melalui 0,-4 ya. Terus kemari. Karena apa? Karena ini sumbu simetri itu membelah grafik menjadi dua bagian sama ya, yang sudah jelas bayangannya, gambarannya, unsur-unsurnya diketahui yaitu 2,0 sama 0,-4 ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik ini baru separuhnya atau setengahnya ya. Maka setengahnya karena ini merupakan sumbu simetri, setengahnya ya tinggal lanjutkan aja kemari. Nah, begitu ya. Oke, itu
grafik fungsi Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X min 4. Ya, oke. Ya, yang berikutnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus 4X plus 8 dengan X elemen real. Ya, A-nya 1, B4, C8. Ya, oke, titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0, berarti X pangkat 2 plus 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, kita hitung diskriminannya, ya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC, berarti 4 pangkat 2 min 4 kali A kali 1 kali C kali 8. Ya, 4 pangkat 2, 16. Ini min 4 kali 1 kali 8, ya. Min 32. Berarti 16 min 32 atau 16 dikurangi 32. Berarti min 16. Nah, karena diskriminannya itu negatif, berarti persamaan kuadrat ini akar-akarnya imajiner. Ya, akar-akarnya imajiner atau tidak memiliki akar yang real, yang nyata. Ya. Nah, dampaknya apa nanti? Karena dia tidak memiliki akar yang nyata, maka grafiknya tidak akan memotong dengan sumbu X. Ya, oke. Ya, karena D-nya kurang dari min 16 itu adalah kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner, ya. Sehingga grafik tidak memotong sumbu X. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Ya, syaratnya X-nya 0, berarti tinggal 0, C, ya, C-nya 8, sehingga 0,8. Ya kan, titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya apa? Sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Min 4 per 2 kali 1, 212, yaitu min 4 per 2. Jadi sama dengan min 2. Itu sumbu simetrinya. Nah, karena A-nya positif, maka memiliki minimum. Rumusnya Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, 4 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 8 per min 4 kali 1. Ya, jadi sama dengan 16 dikurangi 32 per min 4. Min 16 dibagi min 4, yaitu hasilnya 4. Jadi minimum Y sama dengan 4. Yang berikut, koordinat titik balik. Ya, pasangkan sumbu simetri dengan maksimum minimum, ya. Sumbu simetri dengan maksimum minimum. Nah, karena ini A-nya plus ya, minimum, ya. Jadi min 2,4. Oke. Nah, karena A-nya 1 itu positif, maka grafik membuka ke atas. Oke, jadi lihat ya, tidak memotong sumbu X, kemudian memotong sumbu Y di 0,8, sumbu simetrinya min 2, titik balik minimum tentunya, min 2,4. Oke, kita gambar. Ya, memotong sumbu X tidak ada, ya. Kemudian memotong sumbu Y di 0,8. Oh, ini 0,8 di sini, ya. 0,8. Terus kemudian sumbu simetrinya apa? X sama dengan min 2. Mana X min 2? Jadi garis itu melalui titik-titik yang X-nya min 2. Ini ya. Min 2,0, min 2,1, min 2,2. Nah, jadi sepanjang ini ya. Ya, ini sumbu simetrinya, yaitu dengan persamaan X sama dengan min 2. Kemudian titik balik min 2,4. Titik balik di min 2,4. Min 2,4. Oh, berarti di sini titik baliknya. Ya, min 2,4. Nah, membuka ke atas. Nah, ini ya. Berarti dari sini, nah, ya, ini baru separuhnya juga nih. Nah, ya kan, ini baru separuhnya. Karena apa? Karena ini sumbu simetri. Berarti sisanya mana? Ya tinggal terusin. Berarti ini, nah, ke sini ya. Oke. Nah, itu dia. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 8. Oke. Ya. Yang berikut.
Nah, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2 min 6X ditambah 5 dengan X elemen real ya. Jadi A2, B min 6, C 5. Oke. Ya, titik potong dengan sumbu X. Ya, itu syaratnya. Oke, D-nya berapa D-nya? D-nya min 4. Ya. Jadi D-nya min 6 pangkat 2, 36. Dikurangi 4 kali 2, 8. Kali 5, 40. Berarti 36 kurangi 40 min. Ya. Berarti karena D-nya itu min 4 lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner. Artinya grafik tidak memotong sumbu X. Oke. Titik potong dengan sumbu Y tinggal 0, C yaitu 0,5 karena C-nya 5 ya. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Berarti min 6 per 2 kali 2 ya. 6 per 4. Sama dengan 3 per 2. Ini sumbu simetri. Oke. Nah, karena A-nya positif, yaitu 2, ya, memiliki minimum, yaitu Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, masukkan min 6 pangkat 2 min 4 kali 2 kali 5 per min 4 kali 2. 6 dikurangi 40 per min 8, yaitu min 4 per min 8 sama dengan setengah. Ini apa minimumnya ya. Oke, yang berikut koordinat titik balik ya, tinggal dipasangkan sumbu simetri dengan minimum ya. Jadi 3 per 2, setengah ya. Karena A-nya 2 positif, maka grafik membuka ke atas. Oke, gambar. Nah, kali ini kita menggambar di kertas polos, bukan kertas berpetak lagi ya. Jadi meningkat terus ya. Oke, cermati. Titik potong dengan sumbu tidak ada ya. Titik potong dengan sumbu Y di 0,C, 0,5, 0,5 ya. 5 kurang lebih di mana? Di sini ini ya. Nah, ini 0,5 ya. Jadi titik ini titik potong dengan sumbu Y. Kemudian sumbu simetri di mana? X sama dengan 3 per 2 ya. 3 per 2. Kalau ini 0, 3 per 2 itu kan 1,5 ya. Misalnya ini 0, nah satunya di sini, nah ini ya, ini 1,5 ya. 3 per 2. Nah, ini dia sumbu simetrinya. Ya kan? X sama dengan 3 per 2. Terus apa lagi? Minimum yaitu setengah. Sehingga koordinat titik baliknya di 3 per 2, setengah. 3 per 2 ya setengah kurang lebih di sini lah ya nih ya. Nah, di sini ya. Ini setengah. Nah, ini di sini berarti koordinat ini apa? Titik balik minimum ya. Ini 3 per 2, setengah. Oke. Nah, memotong sumbu Y di 0,5, titik balik di sini. X sama dengan 3 per 2 merupakan sumbu simetri. Oke. Grafik membuka ke atas. Dengan demikian inilah dia grafiknya. Membuka ke atas. Nah, ingat grafik ini baru separuhnya, untuk setengahnya. Karena ini sumbu simetrinya, berarti separuhnya dari mana? Tentunya, tinggal lanjutkan ini kemarin. Ya, oke. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5 dengan X elemen real pada kertas polos. Ya, pada kertas polos. Oke, terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.